cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kisah Bapa setia, selain Kau tiada yang lain ada bagiku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah sampai selama-lamanya. Haleluya, Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Shalom. Selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, sampai pada hari ini, semua oleh karena kasih kuasa firman Tuhan. Sebab itu kita layak selalu mengucap syukur, menaikkan mazmur kita, pujian kita, sembah kita. Sebab Ia adalah Alfa dan Omega, yang maha kuasa, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini jumpa lewat udara. Saya mau berbagi firman yang tertulis di Lukas 4, saudara terkasih, di mana Yesus Kristus Tuhan, sebagai Dia adalah
Allah 100%, dan sebagai manusia ia 100% sebagai manusia. Ketika itu saudara terkasih, Yesus Kristus oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun setelah ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, di padang gurun dia dicobai oleh iblis. Yesus Kristus sebagai manusia 100%, Allah 100%. Saudara terkasih, iblis mencobai dia. Saudara terkasih, sebagaimana juga kita, Yesus Kristus adalah tauladan kita. Ia mengalahkan iblis segala tipu dayanya, karena iblis mau menjatuhkan kita lewat keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan akan dunia ini. Yesus Kristus ketika ia di padang gurun, ada 3 hal yang iblis mencobai Yesus sebagai manusia pada waktu itu, yang sesungguhnya dia adalah Allah itu sendiri, yaitu iblis mencobai keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan dunia. Saudara terkasih, ketika Yesus Kristus berada di padang gurun, ia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudara terkasih, iblis mau menjatuhkan Tuhan Yesus, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita sebagai manusia, saudara terkasih, kita hidup bukan dari makanan saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita jangan mengandalkan pikiran atau logika kita, tetapi kita harus mengandalkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jika firman itu kita renungkan dan kita lakukan, ia sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Ia memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita jalan keluar. Sebab firman Allah itu adalah Allah itu sendiri yang memberikan hidup, saudara terkasih, yang memberikan keselamatan, yang memimpin kita untuk berjalan dalam kebenaran. Saudara terkasih, iblis mau menjatuhkan manusia lewat keinginan mata. Begitupun ketika itu iblis membawa Yesus Kristus ke sebuah bukit dan ia berkata, "Kuasa dunia semuanya ini telah diberikan kepadaku, baik kuasa maupun kemuliaannya, dan aku akan memberikannya kepada setiap yang berkenan kepada aku," kata iblis, yang mengatakan ia berkuasa atas semua kekayaan bumi ini maupun kemuliaannya. Lalu ia berkata, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau menyembah aku." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kamu berbakti dan menyembah." Saudara terkasih, di mana kita lewat firman ini bahwa iblis mau disembah, saudara terkasih. Ia mau mengambil posisi sebagai Allah yang disembah, saudara terkasih.
Sebab itu saudara terkasih, jika kita di dalam dunia ini menyembah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih, kita akan tidak membutuhkan lagi, saudara terkasih, perkara-perkara dunia ini, saudara terkasih. Keinginan-keinginan daging, saudara terkasih, akan mati oleh karena kita menyembah Allah damai sejahtera, Allah El Shaddai, saudara terkasih, Allah alam semesta, Allah Israel. Kita mengalami sukacita, damai sejahtera yang tidak dapat digantikan oleh apapun yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak menginginkan hal-hal yang dari dunia ini, karena kita telah dicukupkan, dipelihara oleh Allah Tuhan. Kita dipuaskan, saudara terkasih. Kita mengalami, saudara terkasih, mujizat. Kita tidak kekurangan satu apapun, saudara terkasih. Dan ketika itu Tuhan Yesus dibawa ke sebuah loteng di Yerusalem, dan iblis berkata, ada tertulis bahwa malaikat akan menjagamu dan jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis malaikat-malaikat akan menenteng engkau di atas tangannya agar kakimu jangan terantuk. Yesus Kristus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara terkasih, dari firman ini, saudara terkasih, iblis mau membuat Yesus Kristus untuk menjadi sombong, saudara terkasih. Ketika iblis berkata, jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis bahwa malaikat akan menjagamu dan mereka akan menenteng di atas tanganmu, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih, Yesus tidak melakukannya, saudara terkasih. Ia berkata, saudara terkasih, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bisa saja Yesus Kristus menyombongkan diri, saudara terkasih, dengan berkata, saudara terkasih, yang memberikan kiasan kesombongan. Tetapi Yesus Kristus adalah manusia Allah, saudara terkasih. Ia tidak menyombongkan diri, tetapi ia berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Sebagai kita manusia, saudara terkasih, firman ini memberikan kita pengajaran agar kita jangan mau mencobai Tuhan Allahmu, saudara terkasih, dengan cara oleh karena keinginan-keinginan daging, oleh karena keangkuhan hidup baik jasmani maupun rohani, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita selalu merendahkan hati, saudara terkasih, merendahkan diri. Jangan kita mencobai Tuhan Allahmu, karena kita merasa bahwa kita anak Allah, lalu kita melakukan sekehendak kita, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita taat, saudara terkasih, merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih, dalam menjalani hari-hari ini. Saudara terkasih, ada 3 hal yang harus kita ambil dari pencobaan Yesus Kristus, anak Allah, di padang gurun, yaitu kita harus menjaga keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan-keinginan akan dunia ini, saudara terkasih. Kita harus melepaskan ketiga hal ini. Jangan kita menuruti keinginan mata kita, jangan kita hidup dalam keangkuhan hidup, saudara terkasih, dan jangan kita hidup dalam
keinginan-keinginan dunia yang semuanya itu ditawarkan oleh iblis agar kita jatuh dalam dosa, agar kita hidup di dalam kuasa, di dalam pencobaan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, sebab upah dosa adalah maut, dan kebenaran itulah yang memberikan hidup. Sebab itu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus, saudara terkasih, agar kita oleh Roh Kudus dipimpin untuk berjalan dalam kebenaran, dalam kehendak Allah. Dan biarlah Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, baik pekerjaan maupun kemauan menurut kerelaannya, sehingga kita berbuah-buah manis yang menyenangkan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, sebab itu di akhir zaman ini mari kita semakin kita merendahkan hati, merendahkan diri, bertekun di dalam doa, pujian, mazmur, dan sembah kita, agar kita hidup dalam lindungan naungan yang maha tinggi, Allah Maha Kuasa, agar kita beroleh kemenangan dalam berjalan dalam dunia gelap, dunia tipu-tipu. Tetapi biarlah kita hidup, saudara terkasih, dalam perlindungan, dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita berjalan dalam kebenaran, saudara terkasih, berjalan dalam kasih, dalam kesetiaan, saudara terkasih. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, tanpa penyertaan Allah, kita akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kita akan terseret oleh tipu daya muslihat iblis yang menyeret kita untuk hidup di dalam keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan akan dunia ini, saudara terkasih. Tetapi jika kita hidup di dalam kuasa firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan dalam kemenangan, dan kita beroleh hormat dan kemuliaan. Apa yang tidak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, dan tak pernah timbul di dalam hati, itu semua diberikan oleh Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Sebab kasih-Nya begitu tinggi, begitu dalam, dan begitu luas bagi kita, dan Ia memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, doakan, pikirkan, menurut kuasa-Nya yang bekerja nyata di dalam kita, yang menjadikan segala sesuatu menurut kehendak-Nya, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada, dan yang ada menjadi tidak ada, yang mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah berkat menjadi kutuk, yang membuka jalan saat tidak ada jalan, saudara terkasih. Sebab itu mari kita bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Biarlah sampai disinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah apapun keadaan kita selalu bersyukur, sebab Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Sampai disinilah kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.